Halo semuanya, welcome back to my channel Learning Addict. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang uji T untuk dua sampel berpasangan. Nah, ujinya ini uji dua sisi. Nah, biasanya uji T sampel berpasangan ini digunakan untuk menguji dua kelompok nilai apakah sama ataukah berbeda. Akan tetapi dua kelompok nilai ini diambil dari sampel yang sama. Nah, misalkan contoh yang akan kita gunakan itu misal data tentang nilai UAS biologi pada sebuah kelas sebelum dan sesudah dikenai sebuah perlakuan. Nah, misalkan perlakuan ini motivasi. Nah, kita akan menguji apakah nilai UAS biologi dari kelas tersebut sebelum diberikan motivasi dan setelah diberikan motivasi apakah hasilnya sama ataukah berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke dataset yang kita miliki. Nah, kita memiliki sebuah dataset yang terdiri dari 109 siswa. Nah, ini datanya yang pertama sebelum diberikan motivasi dan satunya adalah setelah diberikan motivasi. Nah, karena sampelnya sama berarti kita gunakan uji T untuk sampel berpasangan atau paired t-test. Nah, untuk menguji dengan menggunakan Excel dan nanti outputnya itu akan sama dengan saat kita menguji menggunakan SPSS. Caranya adalah kita klik di menu data bagian atas ini, kemudian di pojok kanan atas itu ada toolbar data analisis. Nah, by default itu di Microsoft Excel teman-teman itu belum ada. Cara mengaktifkan data analisis toolbar ini bisa kalian lihat di video sebelumnya tentang cara mengaktifkan analisis toolpack. Nah, kalau misal sudah ada, bisa langsung kita klik di toolbar data analisis, kemudian kita pilih tes yang ingin kita gunakan, yaitu t-test untuk paired to sample for means. Nah, kita klik, kemudian kita inputkan untuk sampel untuk nilai sebelumnya, kemudian yang ini yang untuk variabel 2 kita inputkan nilai-nilai dari sesudah diberi perlakuan, yaitu motivasi. Kemudian kita setting nilai alfanya itu 0,05. Ini by default dari Excelnya itu langsung muncul 0,05 ya, karena biasanya yang digunakan itu alfa 5% atau 0,05. Jika kalian melakukan penelitian pada bidang kedokteran, mungkin yang biasa digunakan alfanya itu 0,01. Kemudian kita pilih yang new worksheet play. Ini berarti nanti hasilnya akan ditaruh di sheet yang baru. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasilnya, hasil uji T untuk dua sampel berpasangan. Nah, dalam uji T ini kita memiliki kriteria. Kita akan menolak H0, yang berarti bahwa kita akan menerima H1 jika T hitungnya itu lebih dari T tabel atau T hitungnya itu kurang dari negatif T tabel. Itu jika kita menggunakan kriteria nilai T statistiknya atau T ujinya. Kalau kita menggunakan nilai p-value-nya, maka kita akan menolak H0 atau menerima H1 itu jika nilai p-value-nya itu kurang dari alfa. Nah, biasanya yang paling sering digunakan kriteria ini ya, karena cara melihatnya cukup mudah. Nah, untuk hipotesisnya sendiri dalam uji ini H0-nya itu adalah rata-rata sesudah itu sama dengan rata-rata sebelum. Kemudian H1 itu rata-rata sesudah tidak sama dengan rata-rata sebelum. Itu artinya rata-rata sesudah perlakuan itu berbeda dengan rata-rata sebelum perlakuan. Nah,
dari hasil ini kita lihat coba p-value-nya ini kan. Nah, p-value-nya itu berarti kurang dari 0,05. Ini kan jelas ya, ini sangat kurang dari 0,05. Kalau dibulatkan malah 0 mungkin. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan karena p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 atau berarti kita terima H1-nya. Itu kalau kita melihat dari nilai p-value. Nah, kita juga bisa melihatnya menggunakan nilai T. Ini yang kita lihat adalah yang kita bandingkan nilai T statistik, itu berarti hasil T hitungnya, sedangkan yang ini berarti nilai T tabelnya. Nah, kalau kita lihat dari situ berarti kan T hitung itu kan kurang dari negatif T tabel. Nah, itu bisa dilihat bahwa T hitungnya itu minus 21 kurang dari minus 1,98. Nah, karena T hitung kurang dari negatif T tabel, coba kita lihat kriterianya. T hitung kurang dari negatif T tabel berarti artinya kita tolak H0, atau itu juga berarti bahwa kita menerima H1. Nah, dari sini itu bisa kita simpulkan berarti kita tolak H0 atau berarti juga kita terima H1. Nah, dari sini bisa kita simpulkan karena kita menerima H1 itu artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai sesudah dan sebelum diberikan motivasi. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa siswa-siswa yang diberikan motivasi itu nilainya untuk UAS biologinya ternyata bisa lebih meningkat. Begitu, demikian teman-teman, terima kasih.